Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa subbab tentang kurikulum, mulai dari konsep kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, tantangan dan dampak pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum merdeka, dan yang terakhir yaitu analisis pengembangan kurikulum. Guna untuk memenuhi tugas analisis pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Al-Ustadz Muhsin. Nah, masuk pada poin yang pertama, yaitu poin atau subbab yang pertama tentang konsep kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman utama yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau dalam suatu pendidikan. Bukan hanya daftar mata pelajaran di dalamnya, tetapi juga terdapat rencana pembelajaran yang mencangkup mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, pengembangan kurikulum ini fokus mulai dari isi pelajaran sehingga menuju pada pengembangan kompetensi peserta didik, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lanjut ke fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yaitu terdapat pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan suatu pembelajaran, dan yang kedua yaitu sebagai acuan dalam menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut. Nah, peran kurikulum di sini yaitu sebagai penghubung antara tujuan pendidikan dan praktik pembelajaran di dalam kelas, sehingga dari proses pembelajaran itu tadi dapat menghasilkan suatu kualitas pendidikan dari lembaga tersebut. Masuk ke poin atau subbab yang kedua, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Setelah saya baca jurnal yang dikirim oleh Bapak dosen, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat banyak perbedaan atau banyak pendapat mengenai landasan menurut beberapa ilmuwan. Akan tetapi, pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari berbagai landasan yang mendasarinya. Apa saja? Yaitu meliputi landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Nah, masuk ke landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan yang paling dasar untuk menentukan nilai dan tujuan pendidikan, yang dapat juga menentukan arah pembentukan karakter, sikap, dan kompetensi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu landasan psikologis, yang dimana psikologis yang artinya harus memperhatikan atau selalu memantau tahap perkembangan minat, bakat, dan karakteristik peserta didik agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yang dimana kurikulum itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan serta nilai budaya dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu berpedoman pada peraturan dan kebijakan pendidikan, yaitu meliputi undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun Permendiknas atau Permendikbud. Seperti misalnya saya sebutkan yaitu tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Habis itu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 atau K13. Nah, keempat landasan ini itu saling melengkapi supaya kurikulum itu memiliki arah yang jelas, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum. Masuk ke poin atau subbab yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip utama, dan yang kedua prinsip pendukung, dan yang ketiga prinsip khusus.
Di dalam prinsip utama yaitu terdapat relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi, yang dimana kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, harus menyesuaikan kondisi ataupun potensi satuan pendidikan, dan harus berkesinambungan antar jenjang dan tahap pembelajarannya. Habis itu harus dapat menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tepat. Dan yang terakhir yaitu kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Yang kedua tadi yaitu prinsip pendukung, yang dimana di situ harus mempunyai nilai keseimbangan, tidak hanya teori atau praktik saja, tetapi antara teori dan praktik itu harus seimbang, dan antara akademik dan karakter peserta didik itu juga harus seimbang. Dan yang terakhir yaitu tentang prinsip khusus, yang dimana di sini itu digunakan dalam perumusan tujuan, materi, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi, sehingga kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dari beberapa prinsip-prinsip itu, kalau digunakan, maka kurikulum itu akan menjadi alat yang dinamis, adaptif, dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran dari suatu lembaga tersebut. Masuk ke poin yang selanjutnya yaitu tentang dampak dan tantangan kurikulum merdeka. Seperti yang kita lihat di beberapa lembaga sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu terdapat tantangan dan dampak positif yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah, di sini dari jurnal yang dikirim oleh Bapak dosen dapat disimpulkan bahwasanya tantangan yang dimiliki atau tantangan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu diantaranya tentang kesiapan dan pemahaman guru yang belum matang daripada siswanya. Habis itu ketersediaan sarana dan prasarananya, dan kemampuan sekolah dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir yaitu adaptasi yang belum merata di semua satuan pendidikan. Di samping itu, selain tantangan yang dihadapi, terdampak dampak positif dari penerapan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan kreativitas guru atau pendidik tersebut. Habis itu pembelajaran itu lebih kontekstual dan bermakna, dan yang terakhir siswa itu dapat belajar sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Dari beberapa tantangan dan dampak yang saya sebutkan tadi, kurikulum merdeka itu dapat mendorong pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau yang disebut dengan student center. Tidak hanya fokus kepada akademik saja, akan tetapi juga pada karakteristik dan kompetensi hidup peserta didik tersebut. Masuk ke poin yang kelima yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka. Dari jurnal yang dikirim oleh Bapak dosen yaitu tentang penelitian di MAN Labuhan Batu. Implementasi kurikulum merdeka di MAN Labuhan Batu menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran melalui proyek dan kontekstual yang membuat siswa itu lebih aktif dan inovatif. Akan tetapi terdapat tantangan utama, yaitu tentang kurangnya kesiapan dan kompetensi guru. Namun dari hal demikian itu dapat diatasi melalui pelatihan dan kolaborasi seluruh pihak, dan serta dukungan dari sarana dan teknologi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan atau secara kontinuitas terus-menerus dan perencanaan yang matang, kurikulum merdeka itu berpeluang diterapkan secara efektif dan adaptif, serta mendukung pengembangan akademik dan karakteristik siswa di MAN Labuhan Batu tersebut. Masuk ke poin atau subbab yang terakhir yaitu tentang analisis pengembangan kurikulum. Dari jurnal yang dikirim oleh dosen pengampu mata kuliah analisis pengembangan kurikulum, dapat disimpulkan bahwasanya analisis pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk menilai kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik atau dengan tuntutan zaman. Akan tetapi dalam pendidikan Islam, kurikulum merdeka itu mendorong inovasi pembelajaran yang menyeimbangkan mulai dari aspek pendidikan, aspek akademik,
karakter, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, kurikulum itu perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Masuk kepada kesimpulan dari yang disampaikan, mulai dari konsep, landasan, habis itu prinsip, tantangan, dampak, implementasi, dan analisis pengembangan kurikulum, dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum itu menjadi satu-satunya pedoman atau acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dimana berperan untuk mengarahkan mulai dari tujuan, proses, dan sampai evaluasi pembelajaran tersebut. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.